Oke, kemarin kan kalau di Kopi Weekend terakhir tuh kita menanti-nanti banget nih SEA Games gitu kan sebagai pembalasan dari kecewanya kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi gitu kan. Waktu itu lebih fokus ke tim sepak bola, karena kita gagal Piala Dunia U20. Tapi pastinya di sisi lain semua atlet selain sepak bola pun ketika bulan lalu tuh udah siap-siap menuju ke SEA Games dong. Ya. Udah the last practice, udah last time-nya mereka untuk latihan, tapi ternyata penyelenggaraannya. Di sini kita membahas bagaimana kualitas penyelenggaraan Kamboja. Bukan mau menjelek-jelekan Kamboja, tapi kita mau cerita bagaimana sedihnya para atlet Indonesia atau negara lain yang sudah berlatih meluangkan waktu, biaya begitu besar dengan harapan akan bisa mengeluarkan prestasi terbaiknya di venue terbaik, di lapangan terbaik. Tapi kenyataannya kalau menurut Anya dari 1 sampai 10 penilaian Anya untuk terhadap pengelolaan SEA Games Kamboja berapa? 1 sampai 10? Ini sebagai tentu nggak bisa lepas dari subjektivitas orang Indonesia, pastinya 2 ya. Masih untung dikasih nilai Bang. 2, karena Anya punya pandangan melihat kekecewaan atlet Indonesia kali ya? Betul, maksudnya sebagai orang Indonesia gitu. Yang paling pertama ya, aduh banyak banget ya, mungkin yang paling sekarang lagi heboh nih ketika Kopi Weekend syuting ini adalah pencaksilat kan. Olahraga tradisional kita. Iya, olahraga punya kita ya, walaupun mungkin sebenarnya ya belum tentu dong Indonesia menang, yes, tapi kan we know the quality of our athlete gitu kan. Nah ini bisa-bisanya dari atlet pencaksilat Kamboja tanpa yang putra ya, untuk yang kategori putra itu tanpa melawan siapapun tiba-tiba semuanya walk out, termasuk Indonesia walk out di final Bayu Lesmana. Dan akhirnya atlet Kamboja tanpa mention nama siapapun ya, dia dapat emas akhirnya. Tanpa bertanding? Tanpa bertanding. Dan sebenarnya kalau sebagai orang Indonesia adalah sedihnya sampai Bayu Lesmana itu menangis. Dan klarifikasi bahwa dia tuh sebenarnya pengen tetap maju, tapi dipaksa WO. Nah, padahal udah latihan, udah persiapan. Kan kebayang ya, kalau jadi atlet dapat emas berapa bonus. Nah, tiba-tiba dia nggak boleh tanding. Nah, dan harapan emas itu kan pencaksilat, come on lah, ini Indonesia. Gitu loh. Asian Games kemarin 2018 sikat semuanya. Tapi itu tidak hanya pencaksilat kan, banyak kejadian lain yang bikin kita melihat ini Kamboja serius nggak sih jadi tuan rumah. Dampaknya ke atlet Indonesia ada, pasti atlet lain juga. Coba udah pernah lihat deh, yang tim basket ya? Iya. Lapangannya agak bergelombang. Betul. Sampai ada yang bilang ini karpet rumah nenek gitu ya, not to mention. Tapi maksudnya memang harus diliatin gitu. Dan kalau ngomongin timnas sepak bola Indonesia, itu katanya war-nya tuh udah dari awal. Ya kalau ngomongin Indonesia terbalik Bang. Bayangkan tiba-tiba ada Polandia gitu kan di opening ceremony-nya. Sengaja apa nggak sengaja nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu kan. Tapi ketika kamar ganti kita pakai kursi kondangan. Untung aja Marcelino nggak naruh piring tuh di bawah bangkunya gitu kan. Si Marcelino pakai kursi kondangan banget tuh gitu. Maksudnya dari situ aja, dan ternyata treatment itu tim lain nggak mendapatkan treatment itu gitu loh. Indonesia mendapatkan treatment itu, dan ini ada apa kan? Karena gitu. Kita satu grup, di grup A sama Kamboja, dia nggak lolos juga ke semifinal. Begitu. Cabang lain apa ya? Dayung masalah juga ya? Dayung juga venue-nya yang kok dianggap ini kayak dia danaunya nggak ini ya, tempatnya tuh nggak bersih gitu, nggak bersih dan sempit gitu loh. Saya kebayang gininya. Kenapa? Habis SEA Games tuh atlet dayung kita pada penyakit kulit gatal-gatal. Iya, mereka agak ada post traumatik akhirnya gitu loh. Iya, kalau kalian lihat video-videonya, rekamannya, lihat banyak di mana? Lihat di IG atau di Twitter sih? Di Twitter. Itu airnya kayaknya kurang bersih. Betul, Terus lokasinya banyak sampah. Betul. Dan di sisi lain kalau ngomongin bulu tangkis Indonesia gitu ya, tentu ya udah dianggap dunia lah kredibilitasnya gitu kan. Bukan level Asia Tenggara lagi. Bukan level Asia Tenggara, tapi karena ada peraturan mixed team. Dan itu kan cuma beberapa negara yang boleh kan. Kita nggak boleh? Iya, kita nggak boleh. Laos, Brunei, dan juga Kamboja dan Myanmar gitu kan. Tiba-tiba ya Kamboja emas gitu loh maksudnya. Terus ngapain kita ikut? Kalau nggak gitu boleh gitu ya. Dan masih banyak hal-hal janggal lainnya yang memang dari tuan rumahnya sendiri yang memang dipertanyakan. Dan baru kali ini Bang ada SEA Games 2 medali emas dalam satu cabur. Apa tuh? Valorant. Singapura sama Indonesia doang. Karena
Cerita dong. Enggak, karena memang disinyalir ada kecurangan dari Singapura yang mana rules-nya tuh tidak sesuai dengan sistem Valorant ya gitu. Cuma ya penyelenggaraannya gitu loh, penyelenggaraannya nggak jelas gitu. Harusnya kan menuntut rematch gitu, biar adil, biar ada yang perak, ada yang emas lah. Kalau rematch Indonesia kalah ya oke gitu. Dan lagi kenapa muncul ini masalah, kan harusnya jadi preventif sebelumnya. Betul. Jadi pertanyaan kita adalah memang kualitas penyelenggaraan SEA Games ini jauh di bawah ekspektasi orang. Dan kalau kita atlet, apalagi atlet yang nggak populer cabangnya, seperti sepak bola, badminton yang banyak kompetisinya, banyak dapat kesempatan nyari uangnya. Kalau atlet yang kesempatannya ya cuman di SEA Games atau di PON, ya mereka berharap dapat uangnya dari event ini. Dicurangin juga, dikerjain juga. Dan jangan sampai menjadi habit sih Bang. Ya. Maksudnya ke depannya besok-besok tuan rumah akan begitu lagi. Iya, gitu. maksudnya tuan rumah akhirnya tidak menyadari bahwa ini adalah event turnamen yang bergengsi, akhirnya kan turun nilainya juga gitu kan. Dan di sisi lain pembagian bahwa tuan rumah itu harus menang dalam segala hal dan apapun caranya, apapun resikonya itu kan harus dihilangkan, karena akhirnya fair play dalam olahraga itu kan jadi hilang kan. Jadi filosofi sportivitas di olahraga jadi hilang karena demi gengsi tuan rumah yang sudah mengeluarkan banyak uang, mungkin membangun venue, harapan untuk berprestasi, ya akhirnya cuma pas jadi tuan rumah. Besok-besok kita tunggu aja di mana posisi Kamboja di SEA Games berikutnya. Gitu kali ya. Betul. Jadi kekecewaan kita 1 sampai 10 hanya kasih poin. Itu masih untuk dikasih nilai ya. Dan kita berharap semoga penyelenggara selanjutnya itu udah ada belum sih Bang? Udah ada dong, harus kita lihat itu. Kita lihat. Cek siapa dan bagaimana. Tapi kalau kita belajar dari Indonesia yang mati-matian menjadi penyelenggara, Indonesia harusnya diberikan acungan jempol. Iya betul, iya. Di weekend ini kita ngopi-ngopi santai, tapi agak sedih juga, ngurut dada sih. Kasihan atlet kita yang sudah berjuang mati-matian di SEA Games Kamboja. Iya ini. Oke, sampai ketemu. Kopi curhat. Ya udah.